Gue akan bahas mengenai sisi gelap, atau mungkin bisa dibilang hampir semua bisnis lah ya, sebenarnya tuh punya sisi gelap, teman-teman. Cuman, di video ini gue bakal bahas spesifik lebih ke bisnis jualan online itu punya sisi gelap, guys. Gue di sini hanya mau menyampaikan ke kalian karena gue merasa kalian harus tahu. Fakta yang akan gue sampaikan ke kalian ini mungkin akan membuka pikiran kalian jadi punya experience baru yang dimana walaupun kalian tidak mengetahui atau tidak mengalami kejadian seperti ini, tapi kalian wajib mengetahui. Jadi pikiran kalian lebih luas. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman semua di sini yang sudah pernah merasakan, boleh dong sharing di kolom komentar mengenai hal-hal negatif atau sisi gelap yang pernah kalian alami ketika kalian bisnis online. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya lebih dalam nih, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua secara gratis. Karena belum tentu kalian bisa mendapatkan informasi seperti ini, guys. Jadi boleh tinggalkan like. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasan mengenai sisi gelap bisnis online. They are watching you. Gue akan mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada kalian. Dan di sini kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Semua tergantung kepada kalian mau percaya atau enggak ya. Silakan kalian nilai sendiri, kalian mengerti sendiri, karena gue nggak akan belak-belakan banget ngomongnya. Ketika kalian jualan di online, baik produk dan toko kalian itu sebenarnya diperhatikan loh. Diperhatikan oleh orang lain. Kita akan senang kalau ada produk di toko kita yang laris manis, tapi dalam bisnis selalu ada sisi gelap. Gua harus fair ngomong bahwa produk jualan kalian sudah selaku apapun, itu bisa di take down kapan saja. Dalam artian ada orang lain yang memperhatikan produk kamu, yang memiliki power lebih kuat. Tentunya kemungkinan terbesar adalah dari orang lain yang seolah-olah mempunyai produk tersebut. Kalian pernah dengar hak desain industri dan hak kekayaan intelektual. Intinya, hak desain industri di mana ada yang mengklaim atas dasar surat yang sudah resmi, di mana kalian tidak bisa menjual produk tersebut karena bentuk atau desain dari produk tersebut sudah ada hak ciptanya. Mau lo membuat, memakai, menjual, mengimpor, ekspor, dan atau mengedarkan produk-produk terkait. Selagi lo tidak membuat atau mempatenkan nama dan desain produk yang kalian jual, ya, produk kalian itu bisa lenyap kapan saja. Jadi buat teman-teman semua di sini yang jualan di online, yang belum memiliki merek, belum memiliki nama brand, belum ada hak ciptanya, atau mungkin desain-desain dari produk kalian itu tidak ada hak paten industrinya. Produk kalian itu bisa di take down kapan saja, dengan catatan orang lain itu tiba-tiba ada yang bikin hak ciptanya duluan. Padahal dia bukanlah yang pertama, tapi dia mengaku sebagai yang pertama, karena dia duluan yang akhirnya membuat hak desain industri atau hak ciptanya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengalami kejadian seperti ini, siap-siap saja produk kalian itu bisa di take down kapan saja, karena dia mempunyai power lebih kuat, dalam artian punya surat resminya, sedangkan kalian tidak punya. Not the same product. Banyak dari brand itu menurunkan kualitasnya, atau mungkin mengecilkan ukurannya, atau mungkin mengurangi materialnya supaya mendapatkan profit lebih tebal, atau dengan tujuan supaya ya dapat HPP lebih murah lah intinya. Paling nyata adalah produk impor, di mana awal pertama lo membeli atau menjual produk tersebut, di batch awal banget lo impor, produk tersebut sangat bagus. Lama-lama kok mulai menurun, mulai berubah, mulai tipis, mulai gampang rusak, lebih jelek, lebih ringkih, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ngomong case di luar dari barang impor, ada juga produk-produk lokal yang menurunkan kualitas untuk mendapatkan profit lebih tebal. Ya, tapi gue nggak tahu lah ya, ini sebenarnya tujuannya apa. Kita ambil contohnya produk lokal, snack yang biasa kita makan waktu gue kecil, itu adalah Momogi. Salah satu jajanan favorit gue nih pas kecil, namun makin besar gue melihat size-nya kok makin mengecil. Strategi ini disebut downsizing produk. Kurang lebih gambarannya seperti ini, guys. Lalu coba siapa teman-teman di sini yang sadar dulu nih kalau misalnya kita masih kecil, orang tua kita atau mungkin teman-teman di sini yang sudah lebih tua umurnya daripada gue, mohon maaf ya. Teman-teman mungkin di sini merasakan bahwa produk-produk zaman dulu itu kayaknya lebih awet gak sih? Kayak misalnya TV, kulkas, atau elektronik-elektronik lainnya lah, kayak misalnya AC, itu dulu lebih powerful,
lebih gak gampang rusak, lebih awet. Bahkan sampai hari ini pun masih ada tuh kulkas gua, lemari gua, AC gua yang udah dipakai, gua nggak tahu sih udah 10 tahun lebih, 15 tahun, 20 tahun mungkin juga ada kayaknya. Masih bisa dipakai dan aman-aman aja. Tapi makin sekarang kalau kita perhatiin kok produk kayaknya gampang rusak ya. Padahal ada garansi sampai 5 tahun dan sebagainya, yang dimana kita juga udah keburu hilang kali kartu garansinya sebenarnya. Nah, produk-produk zaman sekarang kalau gue perhatiin, paling cuman setahun, 2 tahun, 3 tahun, rata-rata udah langsung rusak. Langsung ada yang mungkin gampang copot, gampang rusak, atau mungkin warnanya mulai luntur dan sebagainya. Kalau gue merasa sih seperti itu ya guys. Namun yang pasti dulu semua produk kalau gue perhatiin sih oke-oke aja. Cuman makin sekarang gue makin sulit untuk menemukan produk yang kayaknya bisa lumayan bertahan lama umurnya ya. Karena mereka kan berharap repeat order dong. Makanya kayak diturunin gitu loh kualitasnya. Kalau dalam bisnis online, barang impor itu bener-bener sering banget ngalamin kejadian seperti ini. Makanya jangan heran ada perbedaan barang impor. Sebenarnya bukan seller mau cuan lebih besar, tapi memang ada material yang sudah jelas berbeda. Nah, di sini gue pernah mengalami kejadian seperti itu. Gue kan juga menjual barang impor juga nih. Ada beberapa produk gue menjual barang impor, dan ada juga gue juga lumayan sering lah ya, membeli barang-barang yang impor juga teman-teman, untuk gue pakai pribadi. Nah, terkadang kita melihat, ada produk yang harganya 50.000, ada juga produk yang harganya 80.000. Produknya sama, fotonya sama. Nah, ketika gue beli, itu bisa beda, teman-teman. Ternyata 50.000 tuh lebih jelek, lebih gampang rusak, lebih tipis, lebih ringkih, sedangkan yang 80.000 itu lebih tebal. Padahal fotonya jelas-jelas sama. Makanya kalian juga sebagai customer, bukan berarti fotonya sama, walaupun harganya berbeda, bukan berarti ya itu produk sebenarnya. Bisa saja yang 80.000 emang kualitasnya lebih bagus daripada yang 50.000. Jadi jangan terpaku pada foto juga. Negatif buzzer. Selalu akan ada orang-orang jahat. Ketika kalian mulai naik, mulai besar, selalu ada orang-orang yang sirik, selalu ada orang-orang yang iri hati, atau mungkin kita mengenal atau mungkin kita mengenal atau mendapatkan orang-orang yang kayaknya nggak rela aja. Kayaknya kalau ngeliat orang lain seneng, dia nggak ikut happy lah. Dia malah nggak ikut happy, dan dia malah mau ngejelekin kita, ngejatuhin kita. I think seperti itu. Orang-orang iri ini yang tidak mau bisnis kamu semakin besar. Tentu saja apalagi kalau misalnya persaingannya di barang-barang yang sama. Baik mereka menjual produk yang sama dengan kalian maupun tidak. Kamu tidak berjualan sendiri di dunia ini. Dan produk kamu selalu ada kompetitornya. Begitulah cara main dunia. Ketika kamu menemukan orang yang kurang baik dan gak senang dengan pertumbuhan bisnis kamu, maka akan ada tindakan licik yang dilakukan oleh mereka, yaitu buzzer. Kesuksesan suatu bisnis itu bisa seketika langsung hancur jika mendapatkan reputasi yang jelek. Namun kita di zaman sekarang, di era digital, kita juga harus semakin pinter nih untuk ngefilter ini beneran produknya jelek apa enggak. Karena buzzer di mana-mana, dan untuk memberikan review negatif di zaman sekarang itu bener-bener easy. Semua orang tinggal bikin video, padahal video tersebut belum tentu benar juga. Jadi, kita hidup di zaman orang-orang lebih percaya video sosmed orang lain dibandingkan review berdasarkan tulisan, atau lebih percaya orang-orang yang memang sudah trusted. Siapapun bisa review, bohong atau tidak, nyata atau bukan, begitulah kondisi kita saat ini. Dan masyarakat pun kalian sudah bisa menilai sendiri seperti apa sekarang. Kalian sudah tahu lah ya, apalagi belakangan baru-baru ini lagi heboh banget tuh di TikTok ya, dan di sosmed-sosmed lainnya. Lagi bahas banget soal perskincarean. Skincare tuh lagi heboh banget teman-teman, banyak yang mereview negatif dan sebagainya. Bahkan ada yang ikut nimbrung padahal juga nggak pernah pakai produknya, atau mungkin nggak pernah beli, apapun itu pokoknya nggak pernah nyentuh produknya, tapi bisa review negatif. Atau mungkin memunculkan komen-komen bilang, ini produknya nggak bagus, padahal lu aja kagak pernah beli. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya, kalian boleh cross-check sendiri lah, sebenarnya juga udah langsung kelihatan. Makanya gue bilang zaman sekarang itu kita hidup di mana buzzer di mana-mana, yang tidak buzzer pun ikut-ikutan komen untuk meramaikan, padahal dia juga bukan pembeli dari produk tersebut. Tapi kan kok, kalau misalnya ada yang review negatif, kadang-kadang kan juga membantu. Bisa aja itu benar. Yes, gue setuju. Ada benarnya, ada tidaknya. Makanya kita sebagai penikmat sosial media di zaman sekarang yang dimana kita mendapatkan informasi sangat mudah, kita juga harus benar-benar ngefilter, teman-teman. Jadi,
hati-hati. Oke guys, makanya di sini gue pengen menyampaikan ke kalian bahwa setiap bisnis itu punya sisi negatif, dan itulah sisi negatif atau sisi gelap dari bisnis online. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ya well, nanti di next video mungkin akan gue bahas lagi, atau mungkin teman-teman di sini yang punya kejadian-kejadian gelap mengenai bisnis online, kalian juga boleh cerita di kolom komentar. Mungkin cerita kalian bisa membantu teman-teman semua di sini, atau mungkin gue belum tahu nih, gue bisa mendapatkan informasi dari komentar kalian. Cerita aja guys. Berusahalah menjadi orang yang baik. Kalau ada orang yang jahat atau licik, ya udahlah. Di hidup ini kita tidak sendirian. Apalagi bisnis yang semakin laris manis, semakin besar, maka makin banyak kompetitor yang bisa melakukan kejahatan. Good luck for you guys. Segitunya bisa gue sampaikan kalian. Terus menjadi orang baik dan teruslah jujur teman-teman, karena ya kita udah pusing dengan hidup ini. Apalagi kalau misalnya kalian sudah mulai banyak tanggungan, nggak usah lah bikin drama-drama atau mungkin membuat tindakan kejahatan. Yang penting kita aman, kita safe, keluarga kita, internal kita semuanya aman, dan terjauhlah dari manusia-manusia jahat seperti itu. Setuju guys? Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan buat teman-teman di sini yang pengen jasa-jasa konsultan gue, baik pertemuan offline, pertemuan online, atau pengen gue datang ke toko kalian, ke kantor kalian, atau mungkin ke kota kalian, itu langsung bisa hubungi ke nomor di bawah ini guys. Tapi nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan mohon maaf kalau misalnya chatnya dibalasnya agak lama, boleh dicat ulang karena yang chat cukup banyak teman-teman. Jadi gue mohon maaf dari Rio Gandhi kalau misalnya dibalasnya cukup lama. Sabar-sabar aja teman-teman. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.